Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 6 tentang zat aditif dan zat adiktif. Adapun kompetensi dasar pada bab ini bisa kalian perhatikan di slide, dan tujuan pembelajaran ada 3 poin di sini. Bisa kalian perhatikan. Kita lanjut ke persepsi. Nah, pada gambar ini tentunya kalian sudah tahu, ya, sudah familiar di dalam kehidupan kita, yaitu tentang kopi. Kopi menjadi minuman favorit di berbagai kalangan. Nah, bagi yang suka manis, kopi makin nikmat jika ditambahkan gula sesuai dengan takaran yang kita minati. Gula termasuk zat aditif makanan, yaitu bahan pemanis. Akan tetapi, kita tidak dianjurkan untuk terlalu sering mengkonsumsi kopi. Orang-orang yang terbiasa mengkonsumsi kopi sebelum melakukan aktivitas akan merasakan lesu dan kurang bersemangat dan mudah mengantuk. Jadi, jika dia tidak meminum kopi, dia merasakan hal tersebut. Kopi dapat menyebabkan ketagihan karena di dalam kopi terdapat kandungan kafein. Nah, kafein tersebut disebut dengan zat adiktif. Apa sih perbedaan zat aditif dan zat adiktif? Kemudian, apa sajakah yang termasuk zat aditif dan zat adiktif? Lalu, apakah pengaruh zat-zat tersebut bagi tubuh manusia dalam mengkonsumsinya jika terlalu sering? Jawab pertanyaan tersebut di kolom diskusi yang telah Ibu berikan. Untuk lebih lanjut, kita bisa mempelajari bab ini dengan seksama. Yang pertama itu adalah macam-macam zat aditif. Yang pertama itu pewarna. Bahan pewarna sering ditambahkan dalam makanan untuk memberikan warna yang menawan sehingga dapat menarik perhatian konsumen. Pewarna digunakan untuk mengembalikan warna asli yang mungkin hilang saat proses pengolahan makanan serta mempertahankan warna produk. Nah, untuk bahan pewarna ini dibagi menjadi 3, bahan alami, bahan buatan, dan bahan berbahaya. Bahan alami atau pewarna alami diperoleh dari tanaman atau hewan berupa pigmen. Contohnya bisa kalian cermati di slide. Jadi, kelemahan menggunakan bahan pewarna alami ini, dia memiliki warna yang agak sedikit kusam dibandingkan bahan pewarna buatan maupun bahan pewarna berbahaya tersebut, sehingga pewarna alami tersebut dia lebih cenderung ke pucat kayak gitu bentuk makanannya. Kemudian lanjut ke pewarna buatan, itu bersifat stabil terhadap proses pengolahan dan memberikan warna yang merata pada produk olahan makanan. Pewarna buatan tersebut menghasilkan warna yang lebih kuat dibandingkan pewarna alami. Jadi di dalam pewarna buatan diberikan sedikit saja, kemudian menghasilkan warna yang stabil dan merata. Berbeda halnya dengan bahan pewarna alami. Namun untuk pewarna buatan di Indonesia memiliki batasan maksimum dalam penggunaannya. Kemudian lanjut ke pewarna berbahaya. Di pasaran terdapat pula jenis bahan pewarna non-pangan. Jadi kategori berbahaya ini untuk non-pangan seperti pewarna tekstil dan cat tembok. Nah, jadi pada bahan pewarna berbahaya ini mengandung residu logam berat yang dapat berdampak negatif pada kesehatan. Nah, ciri-ciri
makanan atau minuman yang mengandung pewarna berbahaya. Yang pertama itu warnanya mencolok cerah dan jika terkena cahaya matahari dia berpendar atau berkilau seperti itu. Kemudian yang nomor 2, pewarna berbahaya akan menempel pada lidah saat dikonsumsi dalam jangka waktu lama. Kemudian yang selanjutnya, jika terkena kulit susah dihilangkan dengan air. Lanjut, ada sedikit rasa pahit terutama pada sirup atau limun. Kemudian ciri yang kelima, timbul rasa gatal di tenggorokan setelah mengkonsumsinya. Kemudian yang terakhir, aromanya tidak alami sesuai rasa di makanan yang khas seperti itu. Jadi bisa kalian perhatikan kira-kira makanan dan minuman yang selama ini kalian konsumsi itu apakah sudah aman atau belum. Kemudian lanjut ke pemanis. Nah, semua bahan yang dapat memberikan rasa manis pada olahan pangan disebut dengan bahan pemanis. Pemanis tersebut ada pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami merupakan bahan pemberi rasa manis dari bahan-bahan nabati maupun hewani. Biasanya jika dijual di pasaran, bahan pemanis alami ini harganya jauh lebih mahal dibandingkan bahan pemanis buatan. Karena bahan pemanis alami ini melakukan proses-proses pembuatan yang cukup rumit dibandingkan pemanis buatan. Namun, pemanis alami ini dia memiliki kandungan gula cukup tinggi sehingga tidak dianjurkan dikonsumsi untuk penderita kencing manis atau diabetes mellitus dan orang-orang yang obesitas. Jadi karena si gula dalam pemanis alami ini mampu meningkatkan kadar gula dalam darah. Kemudian lanjut ke pemanis buatan, ini hampir tidak mempunyai nilai gizi dan rendah kalori. Untuk pemanis buatan juga sudah diatur dalam Badan POM terhadap takaran yang bisa digunakan di makanan tersebut. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang perbandingannya. Untuk contoh sakarin ini, bahan pemanis buatan sakarin ini, dia memiliki tingkat kemanisan 300 kali lebih manis dibandingkan gula tebu. Kemudian aspartam ini memiliki tingkat kemanisan 200 kali dibandingkan gula tebu. Sedangkan siklamat dia ini memiliki tingkat kemanisan 30 kali daripada gula tebu. Untuk sukralosa ini dia memiliki tingkat kemanisan 600 kali dari kemanisan gula tebu. Jadi pemanis buatan ini hanya diberikan sedikit aja takarnya, tapi sudah berkali lipat kemanisannya dibandingkan gula tebu atau bahan pemanis alami. Dilanjutkan ke bahan pengawet. Bisa kalian perhatikan untuk bahan pengawet ini biasanya dicirikan makanan yang mengandung bahan pengawet tersebut terdapat tanggal kadaluarsa atau expired date pada kemasannya. Jadi tanggal itu menunjukkan sampai kapan makanan atau minuman masih layak dikonsumsi tanpa membahayakan kesehatan. Jadi perlu halnya kita waspada terhadap makanan kemasan. Jadi kita sebelum membeli dan membayarnya kita harus mengeceknya terlebih dahulu. Adapun pengawet alami, buatan dan bahaya. Untuk pengawet alami contohnya bisa kalian perhatikan di slide. Kemudian untuk pengawet buatan atau pengawet
sintetis ini dia hasil dari bahan-bahan kimia. Jadi penggunaannya sama seperti bahan buatannya lain, dia memiliki aturan yang tidak boleh takarannya berlebih karena akan berpengaruh pada kesehatan badan kita. Untuk bahan berbahaya ini biasanya digunakan untuk mengawetkan mayat atau kebutuhan dari penelitian, terutama untuk penelitian pengawetan hewan dan lain-lain. Jadi tidak dianjurkan untuk dimasukkan ke dalam makanan. Jadi jika kita mengkonsumsi bahan-bahan berbahaya ini akan menyerang seluruh organ-organ dalam kita seperti ginjal, hati, lambung, bahkan bisa ke otak, dan jika kita terus mengkonsumsinya maka akan menimbulkan kematian, ya. Kemudian lanjut ke bahan penyedap. Jadi bahan penyedap ini ada yang alami. Jadi penyedap alami paling sederhana yaitu adalah garam dapur. Nah, jadi dari garam dapur dapat menghambat pertumbuhan mikroba sehingga makanan menjadi lebih awet. Kemudian ada penyedap buatan yaitu adalah MSG. Ini sering sekali kita konsumsi, ya, terutama di makanan dalam kemasan. Sudah pasti dia menggunakan MSG ini agar memiliki rasa yang lebih tajam. Perlu kita ketahui, untuk gejala yang timbul dalam mengkonsumsi MSG yang berlebihan itu wajah berkeringat, kesemutan pada leher, rahang punggung, sesak napas, dan pusing. Sehingga kalian juga perlu memperhatikan komposisi pada bahan terkait MSG tersebut, ya. Meskipun enak di lidah tapi belum tentu tubuh kalian mau menerimanya. Jadi nanti ujung-ujungnya kita yang dirugikan menahan rasa sakit itu. Ingat, rasa sakit yang disebabkan oleh zat aditif yang tipe buatan dan bahaya ini tidak langsung saat itu juga, tapi membutuhkan proses dalam dia berinteraksi dengan organ tubuh kalian. Kemudian untuk bahan zat aditif lainnya itu contohnya adalah bahan pengembang. Jadi bahan pengembang ini digunakan untuk mengembangkan adonan kue. Bahan pengembang memproduksi gas karbon dioksida yang dapat membuat rongga-rongga udara pada adonan saat dipanaskan. Nah, akibatnya adonan tersebut dapat mengembang. Contoh bahan pengembang ini adalah ragi dan natrium bikarbonat. Kemudian bahan lainnya itu adalah bahan pengeras. Digunakan agar makanan menjadi keras, tidak lembek. Contohnya itu adalah kalsium karbonat untuk selai dan jelly, serta aluminium sulfat untuk acar dalam kemasan botol. Kemudian lanjut ke zat atau jenis-jenis zat adiktif. Nah, yang pertama itu adalah narkotika. Jadi narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, memberikan semangat, halusinasi, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
Adapun beberapa golongan dari narkotika itu, golongan pertama itu hanya dapat digunakan pada tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi medis dan sangat tinggi berpotensi ketergantungan. Jadi sebagian besar zat adiktif ini memiliki ketergantungan yang sangat tinggi. Kemudian lanjut ke golongan yang kedua dari narkotika tersebut adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan medis, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan iptek, serta mempunyai potensi ketergantungan. Jadi golongan kedua ini biasanya kadarnya lebih tinggi dibandingkan golongan yang pertama. Jadi yang sering digunakan dalam tim medis itu biasanya si morfin ini, ya. Morfin ini dia serbuk berwarna putih. Kemudian ada juga yang berbentuk cairan dan mempunyai rasa pahit. Jadi morfin ini digunakan dengan cara dihisap atau disuntikkan kepada pasien. Biasanya morfin ini digunakan untuk pasien yang memiliki riwayat penyakit kanker, ya. Jadi secara umumnya agar menghilangkan rasa sakit dan pasien tersebut bisa berhalusinasi bahwa dia itu akan segera sembuh. Jadi penggunaan morfin pada tim medis itu memiliki batasan-batasan tertentu. Kemudian lanjut ke golongan ketiga, itu adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan medis juga, digunakan terapis dan memiliki potensi ringan dalam mengakibatkan ketergantungan. Jadi golongan ketiga ini ketergantungannya memiliki peluangnya yang lebih kecil dibandingkan golongan 1 dan golongan 2. Kemudian lanjut ke psikotropika, merupakan zat atau obat bukan narkotika melainkan berkhasiat psikoaktif berupa perubahan aktivitas mental atau tingkah laku melalui pengaruhnya pada susunan syaraf pusat serta dapat mengakibatkan efek ketergantungan. Jadi untuk golongan pertama pada psikotropika ini hanya dapat digunakan untuk tujuan iptek dan terapi. Jadi contohnya bisa kalian lihat di slide. Untuk golongan kedua pada psikotropika ini bisa digunakan untuk terapi pengobatan, kemudian tujuan iptek, dan memiliki kadar ketergantungan sangat tinggi dibandingkan golongan 1. Kemudian golongan ketiga itu berkhasiat untuk pengobatan, terapi juga, dan dia memiliki peluang sedang dalam konteks ketergantungannya. Kemudian golongan keempat itu dia sama memiliki manfaat pengobatan dan sangat luas, lebih luas digunakan dalam terapi atau tujuan iptek dan memiliki potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Nah, selain itu ada juga yang dikelompokkan menjadi golongan depresan. Nah, depresan ini obat terlarang depresan ini mengakibatkan adanya menekan atau tekanan aktivitas susunan saraf pusat bagi pemakainya. Jadi pemakai pada awalnya merasa tenang, lalu apatis, mengantuk, hingga tidak sadarkan diri. Jadi semua gerakan refleks itu menurun dan daya penilaian juga menurun,
Jadi gangguan terhadap sistem kardiovaskuler pada jantung dan pembuluh darah. Kemudian kelompok selanjutnya itu adalah stimulan. Stimulan ini adalah golongan obat terlarang yang dapat merangsang fungsi tubuh. Pada awalnya, pemakai merasa segar, penuh percaya diri, lalu berlanjut menjadi susah tidur, perilaku hiperaktif, agresif, denyut jantung jadi cepat, dan mudah tersinggung. Contoh dari stimulan ini adalah sabu-sabu, kafein, kokain. Kemudian dilanjutkan ke halusinogen. Jadi halusinogen ini obat terlarang mengakibatkan penyimpanan atau persepsi termasuk halusinasi, yaitu persepsi semu yang mengenai benda yang sebenarnya tidak ada, tapi seolah-olah ada, seperti mendengar suara atau melihat sesuatu tanpa adanya rangsangan. Nah, zat adiktif kelompok halusinogen ini dimanfaatkan untuk membantu pengobatan bagi orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Jadi, kelompok pada halusinogen ini adalah contohnya itu adalah ganja. Jadi, pemakai zat adiktif halusinogen ini akan menunjukkan ciri-ciri curiga berlebihan, mata menjadi merah, dan agresif. Adapun pemanfaatan narkotika dan psikotropika dalam bidang kesehatan, yang pertama itu obat bius, nomor 2 obat perangsang, yang ketiga obat penawar rasa sakit, kemudian obat tidur dan obat penghilang depresi. Penyembuhan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika tersebut bisa dilakukan beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama itu adalah detoksifikasi, yaitu menghilangkan racun dari dalam darah penderita. Cara ini dibedakan menjadi dua, cara cepat dan cara alami. Jadi biasanya itu dilakukan oleh dokter menggunakan alat-alat cuci darah modern. Kemudian kalau cara alaminya itu dengan cara membiarkan terjadinya sakau, tetapi memiliki resiko atau biasanya orang-orang itu lebih memilih atau keluarga pasien itu lebih memilih metode cepat karena tidak tega melihat penderita itu menderita sampai ada yang ingin bunuh diri seperti itu ya. Jadi cara alaminya itu dengan memberikan atau mengkonsumsikan sakau kayak gitu. Tapi pada saat ini sakau sudah mulai langka, jadi tim medis kesusahan untuk menggunakan secara alami tersebut. Kemudian selanjutnya itu yang kedua adalah rehabilitas, itu dilakukan setelah penderita melakukan detoksifikasi. Jadi ini bertahap ya. Tujuan cara rehabilitas ini untuk menghilangkan keinginan penderita terhadap psikotropika. Caranya dengan membatasi pergaulan penderita kepada lingkungannya. Yang ketiga itu adalah resusitasi jantung dan paru-paru, yaitu pernapasan buatan dan rangsangan jantung pada penderita yang overdosis atau sakau. Tindakan ini harus dilakukan dengan cepat agar penderita tidak meninggal. Kemudian pencegahannya, yaitu bisa kalian perhatikan di slide, ada 5. Salah satunya itu adalah mengetahui bahwa betapa pentingnya kita berpola hidup sehat dan berpikir positif.
Kemudian lanjut ke zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Jadi maksudnya kata bukan di sini untuk contoh-contoh pada zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika ini masih dijual atau masih diberikan peredarannya secara luas di Indonesia. Yang pertama itu adalah rokok. Bisa kalian perhatikan pada slide, bagian-bagian rokok tersebut ternyata memiliki banyak kandungan berbahaya, kurang lebih 4.000 komponen berbahaya. Nah, jadi perhatikan di sini adalah salah satu dari banyaknya komponen berbahaya itu. Yang pertama adalah karbon monoksida yang dihasilkan dari asap rokok tersebut. Perlu kalian ketahui, asap rokok tersebut dia ada kandungan nikotinnya. Nah, jadi saat perokok aktif itu menghembuskan asap rokok dari mulutnya itu ataupun dari rokoknya, asap tersebut atau yang terdapat kandungan nikotinnya itu akan menempel di permukaan benda. Nah, sisa-sisa nikotin itu akan bereaksi kembali dengan udara. Nah, dari hasil nikotin tersebutlah ia membuat atau membenarkan statement tentang bahayanya perokok pasif atau penyakit lebih parah yang diderita oleh perokok pasif dibandingkan perokok aktif itu dikarenakan nikotin ini, ya. Jadi bagi kalian atau punya keluarga perokok, diharapkan untuk tidak melakukan atau tidak merokok di dalam ruangan tertutup atau di dalam rumah, karena itu sama saja kalian memberikan penyakit atau menyebarkan penyakit kepada orang-orang kesayangan kalian, yaitu keluarga, ya. Jadi nikotin inilah yang sangat berbahaya bagi perokok pasif atau orang-orang yang ikut menghirup asap rokok si perokok aktif. Kemudian lanjut ke tar. Tar ini bersifat karsinogen. Nah, zat tar inilah yang menyebabkan penyakit kanker dan mengakibatkan iritasi pada paru-paru. Karena asap yang sudah masuk ke paru-paru dan kalian perokok menghembuskan itu tidak 100% keluar. Ada beberapa yang mengendap. Jadi pengendapan tersebutlah lama-kelamaan akan menimbulkan iritasi dan menyebabkan kanker paru-paru. Jadi kita sudah ketahui rokok ini memang memiliki sifat ketagihan, membuat kita ketagihan. Jadi nikotin tersebut akan mencari atau menghambat informasi rangsangan saraf otak kalian. Jadi jika dikonsumsi dalam jangka waktu lama, dia akan menimbulkan ketergantungan fisik dan adanya kelambatan pada otak. Jadi selagi kita masih diberikan umur yang panjang, kita bisa belajar atau memberitahu orang-orang terdekat kita untuk mengurangi bahkan menstop kebiasaan merokok ini, karena tidak ada sama sekali keuntungannya bagi tubuh kita, ya. Kemudian selanjutnya itu adalah alkohol. Nah, minuman beralkohol ini mengandung etanol yang memiliki daya kerja menahan sistem susunan saraf pusat. Jadi biasanya sering membuat kita mabuk. Dan ada juga sampai yang tidak sadarkan diri. Jadi ini ada 3 golongan dari alkohol beserta contoh-contohnya bisa kalian perhatikan.
kemudian lanjut ke kafein. Kafein ini contohnya itu lebih banyak di kopi, teh, dan coklat. Kadar kafein daun teh lebih besar daripada di biji kopi. Dan kafein dalam coklat itu sangat sedikit. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan orang yang makan coklat juga ketagihan untuk makan coklat, tapi kandungan kafeinnya di sana lebih sedikit dibandingkan teh dan kopi. Mengkonsumsi kafein dapat menimbulkan efek berupa timbulnya semangat dan kesiagaan. Namun jika kita sudah tidak mengkonsumsinya lagi, di minggu-minggu pertama itu kita akan merasa ada yang kurang karena kita itu sudah memiliki ketergantungan. Jadi bisa kalian gunakan alternatif lain, yaitu menggunakan permen pedas untuk mengurangi mengkonsumsi ketiga hal atau ketiga contoh yang ada di slide. Jadi mulailah sadari diri dari sekarang untuk memulai hidup sehat sebelum tubuh kita atau organ-organ tubuh kita digerogoti oleh zat aditif berbahaya dan zat adiktif yang sama sekali tidak ada untungnya bagi kita. Bahkan kita selain kehilangan uang juga kita bisa kehilangan nyawa dan menanggung sakit seumur hidup. Sekian penjelasan dari Ibu. Sekarang Ibu memberikan analisis kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Bisa kalian baca. Setelah kalian baca, kalian kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah. Terdapat 4 soal di sana. Jadi kalian kerjakan di buku latihan IPA, soalnya disalin dan jawabannya. Untuk kasusnya tidak perlu. Baik, sekian penjelasan Ibu pada bab ini. Terima kasih.